Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi irsyadana ila ta'atihi wa jazirana ma'asiyati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyati. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan li nubuwwati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min jami'i ummati, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Jabar, para alim, para asatid, wabil khusus jamaah sholat subuh Masjid Al-Jabar, baik jamaah dekat maupun jamaah jauh. Yang paling jauh dari mana ini? Dari mana? Tangerang? Banjarnegara, alhamdulillah. Dari Banjarnegara Pak ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jabar. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita menjadi amalan ibadah yang makbulah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, termasuk kita semua berharap kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selepas kita melaksanakan pemilihan umum dan sudah jelas hasilnya dalam quick count itu, sudah kita selesai dan kita akan menatap ke sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban, di mana Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau mengemukakan di depan sahabat ketika itu dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW, "Qad ja'akum Ramadan, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr." Rawahu Imam Ahmad wa ghairih, dan dinyatakan sahih hadis itu. Bahwa ketika sudah memasuki bulan Sya'ban, Nabi Muhammad SAW telah memberikan sebuah nasihat agar kita sebagai umatnya mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Itu. Sehingga judulnya adalah sekarang itu adalah Isti'dadu lir Ramadan, mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Beberapa saat lagi ini Pak. Kita sudah di bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang Pak? Tanggal 15 Sya'ban. Sya'ban. 15 Februari. Sya'ban berapa? Tanggal 4. Iya, tanggal 4 Sya'ban ya. Alhamdulillah. Qad ja'akum Ramadan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Telah datang bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Maka seyogyanya kita sebagai kaum muslimin untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Isti'dadu lir Ramadan itu. Apa yang harus kita persiapkan ketika kita menghadapi bulan Ramadan? Itu. Karena dengan adanya persiapan itu menunjukkan keseriusan untuk beribadah di bulan Ramadan, sehingga insya Allah hasilnya pun akan optimal. Insya Allah hasilnya pun akan optimal. Ketika kita melaksanakan perjalanan dari Majalengka, dari Banjarnegara, Pak ya. Adik-adik Banjarnegara ini juga sama. Cilegon, Banten, alhamdulillah. Pasti pakai persiapan kan ya? Itu ya. Dari Cilegon mau ke Al-Jabar Bandung pasti pakai
persiapan. Dari Banjarnegara ke Bandung, Aljabar, pasti pakai persiapan. Ibu-ibu dari mana ibu-ibu? Cilegon juga. Serang, alhamdulillah. Dari Serang sampai Bandung sini pasti pakai persiapan. Demikian pula ketika beribadah pun, apalagi menghadapi Ramadan, mesti kita pakai persiapan. Apa saja persiapan yang harus kita lakukan agar Ramadan yang Rasul tegaskan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, kemudian disebut dengan syahrul mudha'afah, agar kita memiliki bulan tersebut sehingga kita tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi pelaku dari amaliyah di bulan Ramadan. Insya Allah. Yang pertama adalah istidadu bisyukri, mempersiapkan dengan rasa syukur kepada Allah. Apa? Istidadu bisyukri, mempersiapkan diri kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak setiap saudara kita yang bisa sampai ke bulan Sya'ban umurnya. Ya kan? Tidak setiap orang sampai ke bulan Sya'ban umurnya. Ya kan? Maka kita bersyukur kepada Allah, kita sudah masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah, umur kita masih sampai bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bisa sampai bulan Ramadan. Karena kata Nabi Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan jamaah Al-Jabar, baik yang dari Banjarnegara, Cilegon, Serang yang hadir pada subuh ini, dan juga dari jamaah yang lainnya, mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan, berkah rizkinya, tidak hanya sampai di sini tetapi bisa mempersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama, istidadu bisyukri, mempersiapkan dengan rasa syukur kepada Allah. Ucapkan kalimat alhamdulillah ya Allah sudah sampai bulan Sya'ban, mudah-mudahan umur ini sampai ke bulan Ramadan. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah istidadu bil iman, mempersiapkan diri kita dengan keimanan kepada Allah terkait dengan bulan Ramadan. Karena banyak hadis menjelaskan Ramadan syahrul mubarak, Ramadan syahrul maghfirah, Ramadan syahrul mudha'afah, Ramadan syahrul rahmah. Kan banyak tuh istilah. Kan? Satu-satunya bulan yang istilahnya banyak adalah Ramadan. Ramadan syahrul mubarak, Ramadan bulan penuh keberkahan. Siapapun kita mestinya kalau orang beriman ingin mendapatkan keberkahan dengan sebab kita beramal saleh di bulan Ramadan. Yang kedua, syahrul maghfirah, Ramadan bulan ampunan. Maka setiap orang beriman seyogyanya menginginkan umurnya sampai ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah berjanji ketika di Ramadan itu setiap orang yang beriman akan mendapat ampunan atas dosa-dosa masa lalunya. Alhamdulillah. Kemudian Ramadan disebut dengan syahrul mudha'afah, bulan di mana setiap amal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Ketika orang mengerjakan sunat seperti pahala wajib, orang yang mengerjakan wajib dilipat-lipatkan pahalanya. Maka seyogyanya orang beriman itu merindukan Ramadan. Kenapa? Karena syahrul mudha'afah. Beda kan? Amal soleh kita hari ini dengan Ramadan nanti berbeda pahalanya. Maka disebut dengan syahrul mudha'afah. Seyogyanya orang beriman merindukan bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan syahrul mubarakah, syahrul maghfirah, syahrul mudha'afah. Kemudian syahrul rahmat, bulan rahmat, kasih sayang dari Allah, luar biasa. Namun demikian, tidak setiap orang yang mengaku muslim, gitu kan? Saudara kita yang mengaku muslim itu tadi punya sikap yang
beriman kepada Allah sekaligus mengimani terkait dengan syahrul maghfirah, syahrul mubarakah, syahrul rahmah maupun syahrul mudha'afah. Maka kata para alim disebutkan bahwa orang muslim mensikapi bulan Ramadan terbagi 3 katanya. Nah, kita di mana nih posisi kita? Yang pertama adalah al-muslimuna ghafiluna bir Ramadan. Itu. Jadi orang yang mengaku muslim tetapi lalai dengan bulan Ramadan ini. Jadi kan jangankan merindukan Ramadan, lalai. Dia tidak pernah punya keinginan umurnya sampai ke Ramadan ingin berbuat baik di bulan Ramadan. Maka disebut dengan al-muslimuna ghafiluna bir Ramadan. Orang muslim yang lalai dengan bulan Ramadan. Itu bahaya itu. Tidak boleh kita termasuk di kelompok ini. Itu. Yang kedua adalah al-muslimuna hafidhuna bir Ramadan ba'dan. Orang muslim yang menjaga bulan Ramadan dengan amal soleh, namun tidak sepenuhnya, hanya sebagian. Sehingga ada istilah orang muslim ketika Ramadan tiba, saumnya hanya tanggal 1 dan tanggal terakhir. Itu disebut dengan al-muslimuna hafidhuna bir Ramadan ba'dan, sebagian saja. Tarawehnya pun hanya beberapa malam saja. Tarawehnya pun hanya beberapa malam saja. Saumnya pun hanya beberapa hari saja. Nah, itu disebut dengan dia merindukan Ramadan, tapi tidak mampu untuk melaksanakan seluruh amal soleh yang Rasul contohkan full sebulan penuh. Orang tersebut tidak mendapatkan jaminan yang disebut dengan syahrul maghfirah, syahrul mubarakah, syahrul rahmat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bulan Ramadan sebagai bulan keberkahan, bulan Ramadan sebagai bulan ampunan, bulan Ramadan sebagai bulan rahmat, maka kita harus full seluruh amaliyah Ramadan kita kerjakan. Saumnya kalau memang harus 30 hari gitu kan, atau 29 hari, nanti sesuai dengan apa yang ijma' dari para ulama kan, kita kerjakan insya Allah. Saumnya jangan tanggal 1 saja. Itu saumnya tidak cukup sampai duhur saja, tetapi harus mensoma Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Itu. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan selama sebulan penuh baru mendapat janji dari Allah, orang tersebut mendapatkan ampunan atas dosa-dosa masa lalunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu disebut dengan yang kedua tadi. Al-muslimuna hafiduna bir Ramadan ba'don. Orang muslim mengimani bulan Ramadan tapi sebagian. Amal solehnya tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan seutuhnya. Dan yang ketiga ini yang ideal. Al-muslimuna hafiduna bir Ramadan kamilan. Ini orang muslim yang mempersiapkan terhadap bulan Ramadan, kemudian berupaya untuk mengerjakan seluruh amaliyah yang ada di bulan Ramadan secara kamilan, secara utuh, secara sempurna. Mudah-mudahan kita masuk kepada kelompok ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu disebut istidad bil iman. Itu. Jadi yang pertama istidad bil syukri, yang kedua istidad bil iman, yang ketiga adalah istidadu bil ilmi. Siapkan dengan ilmu. Siapkan dengan ilmu. Jangan sampai kita beribadah tidak pakai ilmu. Kan itu. Kenapa? Karena
Kalau tidak pakai ilmu, bisa menyebabkan ibadah kita tidak makbul. Orang ingin dunia harus pakai ilmu, orang ingin akhirat harus pakai ilmu. Hadis mengatakan kalau Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Adik-adik ingin dunia banyak harus dengan ilmu persiapan ini. Mumpung masih muda, persiapan dengan ilmu. Mudah-mudahan sekolahnya tinggi semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Gitu. Jadi orang ingin dunia harus dengan ilmu, orang ingin akhirat juga harus dengan ilmu. Bicara Ramadan syahrul maghfirah, Ramadan bulan keberkahan, Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan mudha'afah, juga kita dapat meraihnya kalau kita punya ilmu. Muncullah pertanyaan, amal soleh apa saja yang Rasul contohkan ketika di bulan Ramadan? Itu jangan sampai kita beribadah perspektif kita. Jangan sampai kita ibadah asumsi. Oh, pertama adalah jelas saum, insya Allah selama sebulan penuh. Dalilnya jelas kan? Kalau Rasulullah SAW mengshoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Bukhari Muslim, saum niatan sekarang. Itu kan berarti kita harus tahu ilmunya saum. Itu kan harus ada niat saum, insya Allah. Kemudian yang kedua, apalagi qiyamul Ramadan atau disebut dengan tarawih. Jangan sampai tarawihnya semalam. Jangan sampai istilah orang Sunda mengatakan tarawih, tarasawarih. Tarasawarih, ya. Tidak, full kita. Karena hadis Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul Ramadan yang disebut dengan sholat sunnah tarawih, maka orang tersebut mengerjakan penuh dengan keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosa masa lalunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang disebut tadi. Ketika bertanya kepada diri kita terkait dengan amal soleh apa yang Rasul contohkan dalam bulan Ramadan, supaya kita melaksanakannya sesuai dengan ilmunya, insya Allah. Apalagi insya Allah Nabi menjelaskan kepada kita bahwa di bulan Ramadan Rasulullah senantiasa bersedekah, gitu kan? Bahkan Rasul disebutkan sebagai orang yang paling pemurah ketika di bulan Ramadan. Maka ada niatan, ini wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak ya. Dari sekarang kita rencanakan ketika Ramadan itu kita insya Allah ingin bersedekah iftar, insya Allah. Jadi ada sedekah iftar, nitip ke masjid, nitip ke Al Jabar nih, sedekah iftar. Dari Cilegon nitip ke Al Jabar, jauh teuing misalnya, gitu kan? Ya tadi di lingkungan kita. Sedekah iftar mau berapapun. Kenapa? Karena pahalanya besar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara shaiman kana lahu ka ajri shaim min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Hadis Muslim itu. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka orang tersebut punya pahala sebanyak orang yang berbuka. Ketika kita menitipkan sedekah iftar ke masjid, di masjid ada 50 orang, maka kita punya pahala 50 orang yang saum itu tanpa mengurangi pahala orang yang saum. Alhamdulillah, kan harus direncanakan dari sekarang. Bahkan kita mungkin karena tadi tidak setiap orang sama terkait dengan materinya, penghasilannya, dan kepemilikannya. Dari sekarang kita menabung. Ini ada 3 minggu lagi kurang lebih. Menabung supaya di bulan Ramadan kita bisa memberi sedekah iftar, insya Allah. Sedekah berbuka kan ke masjid itu. Nitip kolak, nitip kurma, nitip misalnya apalagi bala-bala, ada ya. Jadi itu terkait dengan sedekah iftar itu.
Dia kan itu saum, checklist, insya Allah. Qiyamul Ramadan tamat, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah sedekah iftar, ada alokasinya gitu kan. Yang lain apa lagi? Insya Allah kita di bulan Ramadan dari sekarang mempersiapkan, mudah-mudahan bisa hatam Quran. Nah, yang belum baca Qurannya baik, pelajarilah insya Allah. Kemudian rencanakan nanti Ramadan itu ingin hatam Al-Quran. Karena pahalanya luar biasa. Kata Nabi, kalau Rasulullah SAW, "Man khatamal abdul Quran, shalla inda khatmihi sittuna alfa malakin." Rawi Tabrani, dinyatakan sahih. Barang siapa yang khatam Al-Quran, nih, barang siapa yang hatam Al-Quran sejak suratul Fatihah dibaca terus sampai ke hatam surah An-Nas, selesai 1 bulan dihatam nih. Berarti 1 bulan itu 30 hari. Kalau 30 hari Quran ada 30 juz, berarti direncanakan, dipersiapkan one day one juz. 1 hari satu juz sampai hatam orang itu. Kata Nabi, "Man khatamal abdul Quran shalla inda khatmihi sittuna alfa malakin." Barang siapa yang hatam Quran, ketika hatamnya 60.000 malaikat mendoakan orang yang hatam Quran. Alhamdulillah. Tertarik tidak? Tertarik tidak? Harus hatam Quran. Insya Allah. Ibu tertarik dengan janji Allah? Ini barang siapa yang hatam Quran 60.000 malaikat akan mendoakannya. Rencanakan dari sekarang supaya kita hatam Quran di bulan Ramadan. Insya Allah. Itu ilmu namanya, ilmu Ramadan. Saum, tarawih, sedekah iftar, kemudian hatam Quran. Apalagi insya Allah Nabi mengatakan ketika Ramadan itu ada fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan ya. 1000 bulan tuh. Luar biasa kan? Orang yang ketika beramal soleh, ketika beribadah pada saat malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada ibadah selama yang disebut dengan 1000 bulan. Berarti apa? Kata Nabi, ketika Ramadan menjelang akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, upayakan ikhtiar untuk mencari malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Bagaimana ikhtiarnya? Kana ya'takifu fil masajid. Nabi Muhammad SAW ketika itu beritikaf di masjid. Maka harus ada, programkan dari sekarang. 10 akhir Ramadan saya harus beritikaf di masjid. Karena pada saat itulah yang Rasul tegaskan ada malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Kan ada tuh, ada program kita. Selanjutnya ada istidadu, apalagi? Tadi istidadu bisyukri, istidadu bil iman, istidadu bil ilmi. Persiapan dengan rasa syukur kepada Allah, mempersiapkan dengan penuh keimanan, mempersiapkan dengan ilmu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah isti'dadu bid doa, mempersiapkan dengan doa. Para ulama mengajarkan kepada kita, sekalipun hadis ini katanya atau hilafiyah, ada yang mengatakan doib, ada yang mengatakan sahih, tapi substansi matan hadis ini adalah baik. Rasulullah mengajarkan kepada kita sejak bulan Rajab, Sya'ban itu banyak-banyaklah berdoa dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramazana. Itu kan persiapan. Ya Allah, berkahilah Rajab kami, ya Allah berkahilah Sya'ban kami, ya Allah sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Itu disebut istidadu bidu'a. Bareng-bareng. Allahumma ya barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna
Ramadhana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan usia kita sampai ke bulan Ramadan, di mana kita punya niat ingin beramal soleh di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan mudha'afah dan bulan rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Allahumma fiq ila qamitarik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.